Barusan ada suara ya, direkam katanya. Classroom sering atau pernah beberapa guru menggunakannya ya. Kemudian di sini ada doc sheet. Ini adalah fasilitas Office untuk berbagi file. Nanti akan dijelaskan. Chat ini seperti Messenger. Kemudian kalender, nanti di sini akan saya coba jelaskan manfaatnya, yaitu membuat schedule, jadwal dengan teman ataupun beberapa rekan kita untuk melakukan rapat. Slides di sini saya belum sempat ya, tapi ini kita jarang gunakan. Meet ini yang sering akan kita gunakan dengan akun yang kita dapat dari Jakarta ya, Diknas Jakarta. Ini fasilitasnya sangat berguna sekali buat kita pembelajaran jarak jauh. Kemudian sites ini nanti juga berguna seperti penggunaan Blogspot. Kalau Bapak Ibu guru ingin membuat Blogspot ya atau WordPress, nah ini bisa digunakan di sini. Ini kontak di sini adalah seperti kontak telepon, kita bisa mengumpulkan beberapa kontak teman-teman kita ataupun murid ya, siswa. Oke, ini adalah tampilan dari Gmail. Di sini saya sudah mendaftar. Di sini banyak sekali email-email dari beberapa rekan guru kita dari berbagai sekolah. Di sini kita bisa berbagi informasi, sharing pengalaman mengajar kita. Nanti Bapak Ibu guru ketika sudah mengaktifkan akun yang dari DKI Jakarta itu, pasti banyak email-email yang terkirim di emailnya. Oke, saya akan menerangkan pertama kali tentang Google Classroom. Mungkin di antara kita sudah sering menggunakannya ya. Google Class merupakan perangkat utama dari G Suite for Education, di mana perangkat ini adalah sebuah alat yang dapat digunakan oleh guru dan murid untuk mengatur kegiatan kelas seperti membuat kelas, mengirim tugas ke seluruh siswa, mengirim saran, dan yang paling penting semuanya dilakukan dalam satu tempat instan dan tanpa kertas. Nah, ini adalah contoh classroom yang sudah dibuat. Ini saya membuat menggunakan akun pribadi saya, yaitu yang domainnya Google.com. Ya, di sini kalau domain yang Google.com itu kita nggak bisa. Ya, di sini storage-nya dibatasi hanya 15 GB. Ini contoh dari Google Classroom yang pernah saya buat. Di sini ada pelajaran agama karena Bu Sofi meminta saya untuk membuat classroom untuk pada waktu mau ulangan ya, ulangan harian. Jadi anak-anak mengerjakan ulangan harian di Google Classroom-nya. Kemudian ini Google Classroom Inggris dan PLBJ. Di sini gurunya adalah Miss Vidi dan saya meminta menjadi anggota guru di situ. Jadi Classroom Inggris PLBJ di sini saya tampil juga di Google Classroom saya. Jadi di sini Miss Vidi ada ini, saya juga ada. Di sini saya bisa menilai nilai-nilai anak-anak saya. Dan juga saya bisa melihat tugas yang dibuatkan oleh Miss Vidi. Saya bisa mengawasi tugas apa saja yang diberikan oleh Miss Vidi. Dan ini adalah classroom untuk kelas saya, matematika. Dan di sini bisa terlihat jumlah siswa. Ini jumlah siswanya kenapa banyak sekali? Karena inilah kalau kekurangan kita tidak menggunakan G Suite ya, karena banyak akun-akun yang bisa masuk ke classroom kita.
Jadi di sini ada orang tuanya juga, ada anaknya juga. Tapi kalau yang di G Suite, kita bisa memasukkan nama anak-anak kita sendiri dan akun dari luar tidak bisa masuk. Nah, itu adalah kelebihan dari G Suite. Nah, ini Science, gurunya Miss Hilma, dan saya juga sebagai guru di situ, sehingga Classroom Miss Hilma bisa saya lihat di classroom saya, dan saya bisa melihat nilai anak-anak sains ya, untuk kelas 4C. Dan ini juga beberapa classroom yang sudah dibuat oleh Miss Retno, Bahasa Indonesia, dan ini tematik dari Miss Winda, PIK, Hindu, agama Islam juga. Jadi ini adalah kegunaan dari classroom. Gmail. Dengan G Suite for Education, Anda akan mendapat fasilitas email dari Google termasuk 30 GB ya. Jadi di sini untuk Gmail saja itu besar sekali ya, 30 GB storage. Lalu perlindungan data yang sangat aman dari Google, dan yang paling menarik, nama email Anda akan sesuai dengan nama lembaga pendidikan Anda. Jika biasanya menggunakan akun Gmail yang gratis, maka format domainnya adalah nama @gmail.com. Ini yang biasa Bapak Ibu dapatkan ketika mendaftar atau membuat akun di Gmail. Tapi dengan G Suite for Education, maka formatnya menjadi nama @sekolah anda.com. Contoh nih ya, fitrianti@edu.yasporbi.com. Nah, ini nih yang saya minta banget itu dari sekolahan. Bangga banget gitu ya kalau kita punya email seperti ini. Jadi kan nama sekolahnya itu terkenal gitu. Kalau kita ikut pelatihan ataupun ikut seminar, ketika kita diminta untuk mengisikan email dan kita isi seperti ini, kayaknya bangga banget gitu. Ya, Sporbi kita bawa. Ya, mudah-mudahan ya kita dapatkan email seperti ini. Ya, ada yang masuk. Oke, saya nggak bisa ke situ. Oke, bisa. Mana? Oke, ini adalah tadi tampilan email ya. Tampilan email yang kita dapat. Nah, ada yang masuk. Miss Ani terlambat. Ya. Kalau ini Bapak Ibu sudah sering lihat ya. Yang ketiga, Google Drive. Google juga menyediakan tempat penyimpanan data untuk seluruh kebutuhan pendidikan Anda. Laptop atau komputer Anda tidak akan kehabisan memori karena terlalu banyaknya data yang Anda simpan. Karena dengan Google Drive, semua data Anda akan tersimpan di penyimpanan milik Google yang keamanan sangat terjaga dan terjamin. Nah, ini adalah tampilan dari Google, bukan. Sini saya mau menunjukkan storage ya, penyimpanan untuk akun itu tidak terbatas. Di sini karena saya belum pernah menggunakan, jadi masih 0. Beda dengan yang gratis ya, itu hanya dibatasi hanya 15 GB. Sebentar ada yang masuk. Ya. Jadi kalau akun yang gratis itu hanya dibatasi 15 GB. Tapi kalau G Suite ini tidak terbatas. Ini adalah
tampilan dari Google Drive. Ya, di sini karena saya baru menggunakan satu file, baru 10 megabyte yang tertulis di sini. Nah, ini Google Drive yang gratis. Ya, di sini terlihat storage yang pernah saya pakai baru 2,9 dari 15 GB. Nah, ini adalah contoh isi drive saya. Ini adalah soal-soal yang di classroom. Nah, di sini ada folder classroom. Ini adalah file-file ketika saya membuat workbook atau pendalaman materi. Classroom, kita pengen tahu isi classroom seperti apa sih filenya. Nah, inilah file-file dari classroom. Jadi bisa terlihat di sini. Yang tadi saya tampilkan classroom apa saja yang ada di classroom saya. Ini yang saya buat menggunakan akun gratisan Google.com. Kalender. Ya, fasilitas G Suite yang lainnya. Kalender. Dalam G Suite for Education Calendar, yang disediakan bukan hanya untuk menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Banyak sekali kemudahan yang dapat digunakan untuk menunjang pendidikan Anda, yaitu mengatur jadwal meeting, lalu dengan mengundang peserta meeting, maka semua guru yang diundang akan menerima email undangan, sehingga Anda tidak perlu lagi menghubungi satu persatu. Nah, ini jadwal ini ketika kita menggunakan Meet, ya, ini sangat diperlukan. Jadi, ketika kita mau melakukan Meet ya besok, biasanya orang tua nggak mau dadakan, orang tua siswa nggak mau dikasih link Meet-nya 10 menit sebelumnya. Karena kenapa? Kemarin ada masalah karena ibunya mau bekerja. Jadi kalau misalkan 10 menit sebelumnya dia harus tergopoh-gopoh mau ke kantor. Nah, ini adalah solusi untuk menyusun schedule penjadwalan 1 hari sebelumnya. Di sini saya sudah buatkan schedule seperti ini, contoh saja ya. Nah, ini tadi malam saya buatkan nih, pemanfaatan G Suite for Education yang sedang kita meeting hari ini. Nah, ini jadwal untuk besok, ulangan harian untuk kelas 4C. Sudah saya berikan meetingnya, jadwal meeting. Jadi ini adalah fasilitas dari kalender. Nah, di kalender ini, link Meet-nya akan muncul. Nah, ini link Meet-nya. Ini kalender untuk besok nih ya, ulangan harian kelas 4C. Oh ya, sekedar berbagi ini ya pengalaman kita menggunakan Meet. Jadi kami berusaha ketika melakukan ulangan, kami benar-benar mengawasi apakah anak itu kerja mandiri atau tidak. Jadi di sini masing-masing guru memegang 12 atau 13 siswa. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah share WhatsApp dari hasil pembuatan jadwal meeting. Di sini setiap satu guru memegang 12 siswa ketika ulangan. Ini juga. Jadi pada saat ulangan, satu guru mengawasi 12 siswa di Google Meet. Ini adalah tampilan Meet. Ya, di sini hanya bisa 16 siswa.
ya. Sedangkan kita 25. Tidak semua anak bisa kita lihat. Beda dengan Zoom. Zoom itu dia ada beralih ke slide berikutnya di sini nih. Tapi kalau Meet nggak ada. Makanya solusi kita di sini dengan menggunakan Meet, yaitu satu guru memegang 12 siswa. Oke. Ya. Jadi kemarin karena solusi kita pengen lihat anak mandiri mengerjakan soal ulangan, solusinya adalah satu guru memegang 12 siswa. Oke, dilanjut. Nah, ini adalah kalender yang saya buat untuk meeting hari ini. Di sini diberikan judul pemanfaatan G Suite for Education, kemudian hari dan jamnya. Jamnya itu boleh melewati lebih dari yang sebenarnya mau kita lakukan meeting. Ya, di sini keterangannya bisa dituliskan. Ya, ini adalah contoh yang barusan saya buat untuk meeting pagi ini. Dan ketika sudah dilakukan pembuatan jadwal seperti ini, maka tampilan display meeting kita itu seperti ini nanti. Jadi sebelum 10 menit dari jadwal yang kita buat akan tampil seperti ini. Jadi ini reminder ya. 7.30 pemanfaatan Gadget for Education. Nah, nanti ini kita tinggal klik saja, maka Meet-nya akan tampil dan menunggu rekan-rekan yang mau join. Ya. Ya, tadi tentang kalender ya. Sekarang fasilitas Meet. Google Meet adalah fasilitas dari Google for Education untuk melakukan chat, video call, atau video call secara grup. Sehingga kepala sekolah ataupun guru jika ingin melakukan rapat ataupun pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Meet, maka meeting atau pembelajaran sudah bisa dilakukan. Ini adalah contoh tampilan Meet yang kelas 4 sudah lakukan. Ini kita bisa melihat 16 siswa. Dan ini ada guru yang sedang menerangkan. Ini kita bisa melihat satu siswa dengan full. Ya, dengan ini kita bisa melihat sekitar dia tidak ketika mengerjakan soal mandiri. Dan ini dengan fasilitas Meet, kita juga bisa memutar video pembelajaran. Ini juga video pembelajaran, kita putar. Ini juga video pembelajaran, kita putar. Jadi anak-anak menonton video pembelajaran yang tidak mungkin bisa kita lakukan untuk menjelaskan tanpa alat. Jadi dengan video pembelajaran sangat membantu. Video pembelajaran bisa diambil dari YouTube atau video pembelajaran yang kita buat ya. Tapi syaratnya video pembelajaran tersebut harus di-upload ke Google Drive atau ke YouTube. Dan di sini harus menggunakan browser Chrome. Selain Chrome nggak bisa. Jadi G Suite itu, Google Suite itu ya cocoknya menggunakan browser Chrome. Nah, fasilitas untuk menampilkan video pembelajaran, menampilkan file-file yang ini nih. Ini saya tampilkan file Microsoft Word. Nah, ini ada di sini semua fasilitasnya. Atau ketika kita mau tutorial menerangkan cara membuka suatu file atau cara mengerjakan sesuatu di suatu ya
tab ya, tab dari apa namanya nih? Tab dari tampilan ya, tampilan layar komputer kita. Nah, di sini ada Chrome tab. Nah, ini untuk menampilkan video pembelajaran. Ya, video pembelajaran. Karena di sini ada tulisan best for video and animation. Ya, jadi untuk yang tampilan video dan ada animasinya, kita bisa menggunakan tab Chrome. Kemudian a window. Window ini untuk menampilkan file atau dokumen yang mau kita tampilkan. Seperti ini. Saya mau menampilkan Microsoft Word ya, apa namanya ini? Materi ya. Nah, ini saya pakai window. Kemudian yang your enter screen. Nah, ini adalah ketika nanti saya mau menerangkan cara mengaktifkan akun dari Dinas Pendidikan itu, nanti akan saya menggunakan your enter screen. Ya, jadi 3 fasilitas ini yang ada di Meet. Ya, mungkin ada beberapa komputer yang tidak tampil seperti ini. Jadi kemarin itu kita guru kelas 4 ya, ada yang nggak tampil ininya. Mungkin karena saya juga kurang tahu, karena laptopnya nggak mendukung ya, atau apa ya, saya juga kurang tahu. Jadi kalau misal pun komputer dari rekan kita tidak muncul seperti ini, jadi nanti ada rekan guru kita yang bisa menampilkan ini, jadi nanti kerjasama saja ketika kita melakukan pembelajaran dengan anak-anak. Jadi kasus kemarin, ketika Miss Hilma mau menjelaskan sains menggunakan video pembelajaran, karena di komputernya Miss Hilma tidak bisa muncul ini, maka saya bantu dengan menampilkan video pembelajaran tersebut di YouTube. Begitu. Ya. Di sini adalah contoh Google Classroom yang saya buat di akun DKI Jakarta. Ya, ternyata di fasilitas Classroom ini kita bisa menyisipkan Meet ya. Jadi untuk rekan guru kelas 4, nah ini kita dapat fasilitas seperti ini ya, dan juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Kenapa di Google Classroom di sini ada fasilitas Meet. Jadi ketika anak siswa ya membuka Classroom ini, dia bisa langsung klik Meet ini dan siswa akan langsung meeting dengan gurunya. Gitu. Jadi orang-orang lain tidak bisa masuk. Yang bisa masuk adalah siswa yang membuka Classroom ini. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang bagus sekali ya di Google Meet ini. Dan ini baru saya temuin. Nanti kita coba ya untuk yang kelas 4 dan untuk guru-guru yang lain. Ini bagaimana caranya? Ya, caranya itu ada di menu setting ya. Nih, ini ada menu setting. Di sini kita bisa setting untuk penggunaan Meet-nya. Jadi Meet-nya kita aktifkan. Ketika kita aktifkan, nanti link meeting-nya akan muncul di sini. Jadi nanti siswa ketika membuka Classroom tinggal klik ininya saja, dia akan menuju ke meeting. Ya. Ini adalah tampilan yang barusan saya ambil ya, print screen. Jadi manfaat dari penggunaan Google Suite ini,
ketika ada orang yang mau tampil, yang mau masuk, yang mau join ya, nanti akan tertulis seperti ini. Ini saya ambil punya Miss Desi, ada tulisan outside Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi Desi ini adalah akun di luar Dinas Pendidikan yang mau join. Jadi kelihatan mana yang masuk dalam Dinas Pendidikan, maksudnya akun-akun yang terdaftar di Dinas Pendidikan, dan mana yang bukan. Jadi kalau misalkan dia di luar akun Dinas Pendidikan, bisa kita tolak. Dan kalau dia masuk di dalamnya, dia akan, admin akan admit ya. Dan tadi fasilitas dari G Suite ini, karena saya adalah seorang guru, ya, akun ini adalah seorang guru, ketika akun admin yang tadi dipakai oleh Miss Intan selaku kepala sekolah, dia tanpa persetujuan dari akun saya masuk tanpa perlu di-admit oleh saya. Dia langsung masuk otomatis. Nah, itu adalah fasilitas kelebihan dari G Suite. Nah, ini adalah contoh Miss Dia nih, di Chan ya, tertulis outside karena dia di luar akun Dinas Pendidikan. Nah, di sini saya admit. Kalau misalkan kita benar-benar menggunakan akun DKI Jakarta dan kita pengen anak-anak kita yang masuk saja dan tidak terdaftar di Dinas Pendidikan, nah kita bisa tolak aja. Oke, jadi saya mau berbagi aja selama di kelas 4 kami menggunakan Meet dan Classroom untuk pembelajaran 2 jam nonstop. Ya, jadi mereka menggunakan Meet. Ini adalah jadwal yang kami buat. Jadi dalam 1 hari itu ada 2 mata pelajaran. Dan kebetulan pekan kemarin itu ada ulangan harian. Dan di sini kami berbagi pekerjaan, ada yang sebagai admin, ada yang sebagai MC, ada yang sebagai pemateri. Ya. Jadi tiap harinya kami bergantian. Jadi kami mendapatkan pengalaman semuanya. Jadi admin seperti apa, jadi MC seperti apa, menjadi pemberi materi seperti apa. Ya, harapan saya sih semua kelas bisa seperti ini juga. Jadi 2 jam nonstop. Mungkin kendalanya nanti untuk penggunaan laptop di keluarga yang bergantian. Ya. Oke. Itu hanya kendala aja. Solusinya mungkin mereka bisa menggunakan HP. Oke, ini fasilitas yang lainnya yaitu Google Office seperti Docs atau Word ya, Spreadsheet atau Excel. Slide ini sepertinya PowerPoint nih, ya. Yang membedakan Google Office dengan produk yang selama ini kita gunakan adalah Google Office dapat dilakukan dengan berkolaborasi. Maksudnya, misal ada tugas sekolah yang dilakukan secara berkelompok, maka cukup buat satu file baru, lalu undang semua anggota kelompok, maka secara bersamaan mereka semua dapat langsung mengerjakan tugas tersebut. Jadi contohnya gini, selama ini kan kita di WhatsApp, kita selalu mengcopy paste ya. Contoh, siapa yang mau ikut pengajian? Tuliskan nama gitu kan, 1 si ini, terus kita copy kemudian kita tulis nama kita ya, baru di-share gitu kan. Nah, itu di WhatsApp seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan sebenarnya di Google Office. Jadi kita berikan saja spreadsheet, lalu kita sebar, nanti semua guru mengisi di spreadsheet tersebut, otomatis dia akan bertambah dengan sendirinya. Contoh lain dari penggunaan Google Office ini, nah ini agak buram ya. Ini adalah rekap nilai dari Google Classroom.
Jadi ketika anak-anak mengerjakan ulangan, itu nilainya akan langsung muncul secara otomatis. Ini penggunaan spreadsheet. Jadi kemarin kelas 4 mencoba ulangan harian online. Jadi Meet mereka nyala, classroom-nya juga terbuka. Ulangannya di classroom. Jadi ketika mereka mengerjakan ulangan, classroom-nya terbuka, itu kamera Meet-nya menghadap ke wajahnya dia. Kita bisa lihat sekelilingnya adakah yang membantu atau tidak. Dan ketika anak itu mengerjakan dan ada yang sudah selesai, kita guru bisa melihat siapa saja yang sudah selesai dan nilainya di Google Classroom tersebut. Kita nanti bisa membuka spreadsheet-nya. Jadi nanti dia akan bertambah. Teriring waktu, bertambah siapa saja yang sudah selesai. Nah, kalau sekiranya ada nilai siswa yang kurang di bawah KKM, kita bisa lihat di sini. Kemudian lewat Meet, kita suruh anaknya untuk mengulang. Gitu. Yang sudah selesai menunggu temannya atau yang mau ke toilet dipersilahkan. Jadi mudah sekali ulangan harian online di sini. Terbantu sekali menggunakan Meet dan Google Classroom. Jadi selama 2 jam pembelajaran itu sangat membantu sekali. Jadi ketika siang ataupun sore malam, kita selaku guru tidak perlu menagih-nagih tugasnya. Karena mereka sudah mengerjakan di pagi hari tersebut. Oke. Google Site. Google Site merupakan fasilitas dari G Suite for Education untuk membuat website sekolah Anda. Anda dapat mengatur isi kontennya, menunya, dan desainnya dengan keinginan Anda sendiri. Ini seperti Blogspot atau WordPress. Tampilannya ya seperti ini. Jadi Google Site itu memberikan fasilitas seperti ini. Ya. Tadi demikian manfaat ya, fasilitas-fasilitas yang diberikan dari G Suite for Education ya. Saya ulang kembali. Pertama, Classroom. Tadi sudah saya jelaskan. Kedua, manfaat Gmail yang sudah Bapak Ibu sering pakai. Google Drive. Ini juga untuk menyimpan data-data kita. Kadang kalau misalkan Bapak Ibu foto itu di kamera atau HP itu penuh, bisa simpan di sini. Kemudian kalender. Ya, tadi sudah dijelaskan. Membuat jadwal meeting. Kemudian Meet. Ya, manfaat Meet yang banyak sekali manfaatnya. Kemudian Google Office. Tadi sudah saya jelaskan. Google Site sudah saya jelaskan. Nah, ini jadi kelebihan G Suite for Education. Kolaborasi data. Kelebihan G Suite for Education yang pertama adalah kemudahan dalam berkolaborasi dalam hal membuat mengubah berbagi data secara real time. Semua orang dapat membuka satu laman yang sama dan jika ada perubahan maka file tersimpan secara otomatis di cloud. Mobile friendly, dapat digunakan di perangkat apa saja. Dalam layanan G Suite for Education, Anda dapat membukanya dari laptop, tablet, maupun handphone dengan tetap mudah karena layanan ini telah diatur
cocok dengan semua perangkat sehingga tidak mengalami kesulitan apapun dan pastinya dapat dibuka kapan saja dan di mana saja. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk G Suite for Education sama sekali karena memang layanan ini gratis. Lagi nggak ya? Oke, mungkin keterangan penjelasan tentang fasilitas G Suite cukup itu aja. Mungkin Bapak Ibu